Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Muhammad Arif mata'anallah bitul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada pengarang kitab Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kana syai'un ilailahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sampai di halaman 57 ya, baris ke-7 dari bawah, benar? Wasaniyatu, dan yang kedua ya. Ini berbicara tentang sudah inklusi ya, sudah ini mau menutupi bab yang sedang kita bicarakan kemarin, yang pertama dan sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa asarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, sebelum kata-kata wasaniyah itu ada kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Ada tambahan sedikit keutamaan zikir la haula wala quwwata illa billah ya. Patut saya sampaikan menjadi sebuah
amalan buat jamaah-jamaah ya. Ketahuilah bahwa telah ada keterangan tentang keutamaan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Asakir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Perbanyaklah membaca zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha ya, hanya ini isim inna kembali ke la haula wala quwwata. Sesungguhnya zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah kanzun min kunuzil jannah. Kanzun, apa kanzun? Gudang simpanan ya. Min kunuzil jannah, gudang simpanan yang berharga daripada simpanan-simpanan sorga. Wa fiha shifaun, ya, di dalamnya ada obat, Dan bapak-bapak baca itu punya kandungan obat tuh. Min tis'ata wa tis'ina da'in. Di dalam hikmah kita berzikir kalimat la haula wala quwwata illa billah itu katanya ada obat dari 99 obat ya. Ada, bukan obat, salah, maaf. Syifa itu lihat ada penyakit, dawaun obat. Ini syifaun penyembuh. Bedain ya. Kalau penyakit, dawaun obat, syifaun penyembuh. Jadi kalau obat kan begini, obat kata dokter minum ya sehari satu, pagi satu, siang satu, sore malam satu. Kita makan tiga, jadi apa tuh? Overdosis. Bahaya nggak? Ya. Beda dengan syifa. Syifa udah penyembuh udah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah salah satu simpanan yang berharga di dalam surga, dan di dalamnya ada obat ada penyembuh dari 99 penyakit. Aisaruha, penyakit yang paling mudahnya adalah ham. Ada kegundahan hati, ada kegalauan hati, apalagi ada kebetean hati. Ya, bapak-bapak punya rencana, punya program, nggak tahu ini tercapai apa kagak kan? Nah, ini dia. Karena memang yang punya daya dan kekuatan hanya Allah. Maka kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, perbanyak. Bapak-bapak lagi proses penyembuhan penyakit, udah upaya. Dokter hanya menjadi penyebab, ya. Walaupun bahasa Arabnya apa? Yashfit tabibu al-marida, jumlah fi'aliyah. Dokter menyembuhkan penyakit. Tapi hakikatnya adalah Allah, dia hanya perantara. Sudah berobat, ya. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Fa idza maridtu
fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah dia yang menyembuhkan. Jadi apa? Kan itu upaya berobat. Kita udah nggak ada daya lagi dah. Ya, kata dokter diponis di 6 bulan lagi meninggal. Ya, nah kita yakin minta sama Allah yang punya daya, Allah yang punya kekuatan, gitu ya. Wa min dzalika, dan dari karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah bersabda. Nih, man abta'a, tadi kan ada apa? Ada penyembuh daripada 99 penyakit, ya. Man abta'a alaihi rizqahu, barang siapa yang terlambat atas dirinya apa rezekinya. Kalau bapak rezekinya seret aja, biasanya dagang lancar, semingguan ini dagangnya seret banget. Baru juga belajar usaha bikin mie golek. Sekarang saya lihat orang kreatif mie aja banyak namanya. Mie gacoan, mie golek, mie krempeng, macam-macam. Berusaha seret, ya. Barang siapa yang rezekinya seret lah, abta'a terlambat, falyukthir, maka perbanyaklah min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini, ya. Maka perbanyaklah membaca zikir tersebut, ya. Wa fil fasna anil arba'in an-nawawiyah, ya. Dalam fasna dari arba'in an-nawawiyah, wa minal ad'iyatil mustajabati, di antara doa-doa yang mustajabah katanya, annahu idza halla bi syakhsin, ya, amrun dayyiqun yutabbiqu asabi'a yadihi al-yumna summa yaftahuha bi kalimatin. Di antara doa-doa yang mustajabah, sesungguhnya apabila seseorang mengalami suatu kondisi yang sulit, ya, yutabbiqu asabi'ahu yaduhul yumna. Apa maksudnya? Yutabbiqu, menumpukan tangan-tangannya yang jari-jarinya yang sebelah kanan di sini kali ya. Summa yaftahuha, digini bukain. Dia buka, tangannya dia gini, jari-jarinya dia ini kurang sarah lagi. Yutabbiqu asabi'a, menumpukan jari-jarinya, jari tangannya yang kanan, ya. Tsumma yaftahuha, lalu dia buka gitu, buka. Lalu dia buka dengan ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu dia berdoa, Allahumma lakal hamdu wa minkal farju. Nah, ini kata faraj ini punya makna mustarakah. Biasanya faraj juga punya makna kemaluan, ya. Tapi ini faraj ini ya farijal ham, yang membuka kesumpekan. Kalau di Mesir tuh ada mobil-mobil farajallahu farjan. Kalau orang yang kagak paham sangkanya itu kemaluan, dan itu membuka kesulitan. Doanya Allahumma lakal hamdu wa minkal farju. Cakap ini doanya. Apa ini? Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hiya faidatun azimatun. Banyak faedahnya. Ikutin ya. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa itu ya? Allahumma lakal hamdu, Allah, hanya kepadamulah segala macam pujian. Wa minkal farju, dan dari mulai Allah ada jalan keluar, solusi yang terbaik. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu ya Allah aku mengadu, aku mengeluh. Wa bikal musta'anu, dan dengan sebab rahmatmu ya Allah ada bantuan, ada pertolongan gitu. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak daya dan tidak daya dan kekuatan melainkan kekuatanmu yang maha tinggi dan yang maha agung ya. Kemudian lagi sedikit lagi, ini ke pertama, la haula wala quwwata. Secara umum katanya, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, laha ta'thirun azimun fil tardis syayatini wal jinni. Secara umum ya, zikiran ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim laha memiliki ta'thirun azimun, pengaruh yang sangat besar. Buat apa? Fitardi, untuk mengusir. Maksud siapa? Asyayatin, mengusir setan-setan. Wal jinni, jin. Wa fi jalbir rizki, dan untuk mendatangkan rizki. Wal ghina, kekayaan. Wasyifai, penyembuh. Wa tahsilil quwwah, mendatangkan kekuatan. Ya, karena kita bersandar kepada Allah tuh, Allah kasih. Wa daf'il ajzi, dan menolak kelemahan. Wa ghairi dzalika, dan hal yang lainnya. Qalahu As-Sayyid Bakri Al-Makki rahimahullahu ya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Bakri Al-Makki. Nah, jemaah, kalau kayak gini nih amalin nih. Saya selalu kalau ngamalin tuh ya, yang kita udah dapetin, kita baca langsung ada sumbernya, nambah enak namanya ya. Ulah setiap jalan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pagi ya 1000, sore 1000 gitu. Mau kaya enggak? Urusan susah ini ya, ada pertolongan dari Allah, ada kesembuhan, banyak tadi ya hikmah-hikmahnya. Sama doa yang tadi itu apa itu? Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka ya, wa bikal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Kita kembali ke temanya, halaman 57 baris ke-7 dari bawah. Wasaniyah, jamaah gini ya, ini ilmu kita udah tahu nih, amalin. Katanya kita dapat ilmu bukan buat untuk bangga-banggaan, atau bukan untuk buat adu argumen doang, tapi buat diamali ya. Berkatuh man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Hari ini kita ketahui nih hikmah-hikmah kalimat la haula wala quwwata. Apa hikmah? Waradzakallahu ilma ma lam ya'lam, atau warathahullahu, Allah akan wariskan, Allah akan karuniakan kepadanya
ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Ya, kemarin ya. Wasaniyatu, dan yang kedua, anta'lama, Anda harus meyakini, mengetahui, annar rizqa maqsumun, bahwa rizki itu telah terbagi. Ya. Yang kemarin yang pertama apa? Yang pertamanya. Ini kan sudah kesimpulan dari bacaan yang kita baca di awal. Ini kesimpulan tentang bab ini, tentang bab rizki ya kemarin. Bab ujungnya tawakal, menghadapi segala macam kita, apakah ada masalah fadun, kita tafwid, ada musibah, kita ridha, ya. Ada musibah, ya, ada musibah tadi dengan ridha dan sabar. Itu ya. Yang pertama kemana Pak? Anta'lama anna rizqa la yafutu man qaddara lahu bihalin. Itu ya. Bahwa rezeki itu tidak akan hilang, tidak akan luput pada orang yang telah Allah takdirkan kepadanya. Gitu ya. Dan yang kedua ini Anda harus menyadari bahwa rezeki itu telah terbagi. Sahha dzalika fi kitabillah, ya. Itu telah termaktubkan di dalam Al-Qur'an. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ada Al-Qur'an itu. Kami telah membagikan kepada mereka ya apa? Ma'isyahnya, kehidupannya, rezekinya. Kemudian wa akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi, artinya telah tertulis dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi bahwa rezeki itu telah terbagi, ya. Wa ta'lama anna qismatahu la tatabaddalu wa la tataghayyaru. Diyakini nih, Anda harus menyadari bahwa bagian Allah itu kismah, ya, la tatabaddal, kagak bakalan tertukar, wala tataghayyar, kagak bakalan berubah. Emang hari ini Allah mau kasih rezeki buat nih, ada saudara abang ade nih, ada A sama B. Allah mau kasih sama abangnya hari ini uang 50 juta, adenya 100 juta, nggak bakalan tertukar tuh. Yang begitu. Makanya bapak-bapak, ketika kita melihat ada saudara kita punya nikmat lebih dari kita kagak boleh iri, kagak boleh. Tetangga kita punya rezeki lebih dari kita kagak boleh iri. Kalau ini bahaya, jadi penyakit jadinya. Tapi kita doain apa? Allahumma zidhu, Allahumma zidhu. Contoh, tahu Pak Asep dapat, karena rajin kerjanya, sama bosnya dikasih, Pak Asep, kamu saya kasih hadiahkan dua rumah dikasih 2, ya. Nah, kita nggak boleh iri itu. Kalau iri udah capek doang di sini, sampai hari kiamat dia capek itu. Di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Di dunia disiksa apa? Hidupnya gelisah terus, kagak bisa tidur, ya. Taswahili mau tidur, enak banget Pak Asep ya, dikasih 2 rumah lah, mikirin orang lain aja, kebayang-bayang terus, tamanya siksaan. Tapi dianjurkan apa? Doain, Allahumma zidhu, ya Allah tambahin lagi ya Allah rezeki saudara saya Pak Asep, ya Allah semoga 2 rumahnya itu dia jadi berkah, membawa rahmat. Kan ada orang dikasih fadlun, keutamaan, dia malah agak berkah. Ada nggak Pak? Ada. Dikasih nikmat, malah berantem mulu, jauh dari Allah, gersang hidupnya. Waliyadzubillah. Allah. Ini kita jadi problem. Anak-anak kita beliin HP. Wah. Awal-awalnya senang tuh punya HP. Punya TV di rumah. Gara-gara ada TV di rumah,
Gak pernah belajar tuh anak. Kasus. Kasus. Gitu ya. Yang baru datang halaman 57. Sekarang sudah baris ke berapa? Hah? Dari 5 dari bawah. Baris 5 ya. Jadi rezeki itu kagak bakalan tatabadal, kagak bakalan tataghayyar. Ya, maka Nabi ngajarin kita doa begini. Ketika kita melihat saudara kita, tetangga kita, orang lain dapat nikmat yang begitu banyak dari kita, karena setiap hari kita lewat mata kita melihat, hati kita pengen. Nah, gara-gara pengen ini masuk setan iblis, jadi jahat kita. Tadi pertama doain dia, ya Allah tambahin lagi rezeki dia, berkahin. Kedua, bentengin hati kita, baca apa? Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Tuh tadi tuh. La haula wala quwata illa billah. Ngebentengin apa? Minal ham. Dari 99 obat diantaranya ham. Kegundahan, kesumpekan, kesedihan. Ya. Apa bacanya? Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Besok pagi bapak-bapak pengen keluar dari rumah mau kerja, pasti ngelihat rumah tetangga ada mobil, ada motor, ada ini macam-macam. Ya. Ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang punya mobil ini dia berangkat ke rumahnya ke kantornya pada selamat. Itu doanya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung ya Allah, dia lagi dapat rezeki ya Allah. Semoga dia mau mobil ke kantor tengah jalan tabrakan ya Allah. Itu namanya sahihun namanya. Lebih jelek daripada bakhil. Kalau bakhil pelit, yang di tangannya dia nggak mau kasih orang. Kalau sahih lebih jahat lagi itu. Bukan hanya pelit, dia nggak pengen orang lain pada bahagia. Dia pengen orang lain sengsara semuanya, melarat semuanya. Yang bahagia dia doang satu-satunya. Ya. Padahal katanya kalau kita pengen matinya husnuzon, dianjurkan ya baca doa umum. Doain umatnya Rasulullah. Di antaranya Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur. Angkat derajatnya. Allahumma rfa' darajati ummata sayyidina. Darajata ummati sayyidina. Gitu ya. Itu ada tuh dari kitab Nasihatul Ibad di halaman pertama tuh. Ada halaman kedua kalau nggak salah. Hadis yang kedua. Jadi bapak-bapak itu jadi wali nanti tuh. Orang yang suka doain orang lain jadi wali nantinya. Ya. Dia mikirnya untuk umat Nabi doain. Jangan gedek sama orang, jangan senengin. Ya. Rezekinya banyak mudah aja. Taib. Fa'in ankartal qismata. Ya, jika Anda mengingkari pembagian yang telah Allah berikan kepada umatnya, ya, daripada rezeki itu, dah, au jawazta naqdaha, atau Anda melampaui ya naqdaha, maksudnya tuh Anda ya naqad kagak nerima tuh pembagian itu, mengingkari pembagian dari Allah. Tadi saya ceritakan kakaknya dapat 50 juta, adiknya dapat 100 juta. Ya. Protes sama Allah, ya Allah, kan saya kakaknya ya Allah, lebih gede dari dia. Harusnya saya yang dapat rezeki setiap bulan 100 juta, adik saya 50 juta.
Itu bentuk ngedumel tuh Allah ya. Jadi sarahnya itu begitu. Fadzalika babul kufri takra'uhu. Kalau bapak-bapak begitu tuh mengingkari, kagak terima sama Allah atas pembagian Allah ya. Itu merupakan babul kufri, itu merupakan pintu kekufuran yang Anda takra'uhu ketuk itu. Ya. Beda ini. Kalau qara'a pakai hamzah membaca. Kalau qara'a ain, qara'a mengetuk. Maka ada istilahnya man qara'al baba yushiku ayyaftaha. Barang siapa yang suka mengetuk pintu, diketuk terus ya, ada kemungkinan pintu itu akan terbuka. Tok 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 tok, lama dibuka juga tuh tuan rumahnya. Kalau sama Allah, siapa yang suka mengetuk pintu rahmatnya Allah setiap malam dengan zikirnya, doanya, istighfarnya, ya, ada kemungkinan doa kita Allah kabulkan. Ya. Na'udzubillah. Ya, kami berlindung kepada Allah. Tuh. Jangan sampai kita mulai membuka pintu kekufuran kepada Allah. Ya. Kalau kita kagak terima tuh atas nikmat itu, atas pembagian rezeki itu, gitu ya. Wa in alimta annahu haqqun la yataghayyaru. Dan jika Anda mengetahui, meyakini bahwa pembagian tadi, rezeki tadi itu hak, benar, ya, la yataghayyar, tidak bisa berubah. Fa ayyu faidatin fil ihtimami wa talabi, ya, apa faedahnya tuh bapak-bapak ihtimam wa talab? Nah, ya, apa faedahnya bapak-bapak ngegerutu aja tuh, minta aja, ya. Ya Allah, kali-kali ya Allah saya dikasih 100 juta, jangan 50 juta mulu ya Allah, masih kurang 50 juta ya Allah. Ya. Katanya kalau bapak-bapak begitu tuh ihtimam wa talab, ya, menuntut dan mencari, katakan illa dhulla, ya, melainkan itu merupakan perbuatan yang merendahkan diri kita kepada Allah, ya. Wal hawan sama artinya, ya, merendahkan fid dunya, di dunia. Wasyiddah, dan syiddah. Syiddah ini kerugian yang amat besar lah, ya. Wasyiddah wal khusran, kerugian fil akhirah, di akhirat. Nah, jadi kalau bapak jamaah sudah mengetahui bahwa rezeki yang telah dibagikan itu tidak bakalan tertukar, tidak bakalan berganti, maka kagak ada faedahnya lagi kita, ya, kagak terima, kita protes, kita minta sama Allah gitu. Illa dhullu wal hawan, kecuali, ya, itu adalah hanya menjadikan kerendahan kita di dunia, wasyiddatul khusran, dan kerugian kita di akhirat. Walidzalika qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, maktubun ala zahril huti wal thawri rizqu fulan ibn fulan, ya, telah tertulis di punggungnya hut. Apa hut itu? Hut itu hiu apa hut? Ikan, ya.
Ikan hiu lah, ikan yang gede itu. Paus ya. Ya. Ay al-azim min ikan yang gede. Ikan apa? Paus. Telah tertulis di punggungnya ikan paus. Ya, wasauri dan banteng. Rizku fulan ibni fulan, rizkinya si fulan dan si fulan. Gitu. Tertulis tuh, si fulan hari ini diangkat jadi PNS. Si fulan kagak diangkat jadi PNS. Diangkatnya jadi apa? Jadi apa, Pak? Jangan mengira hidup itu di PNS, bukan. Ya, rezeki itu di PNS, bukan. Ya. Dia nggak PNS tapi kasih dia ternyata jadi pedagang bisnis yang sukses. Nah, ya. Fala yazdadul harisu illa juhdan. Nah, tidak akan ya bertambah al harisu keinginan. Haris itu keinginan, ambisi, ya, di dunia maksudnya, illa juhdan, kecuali apa? Dia sungguh-sungguh semangat, ya. Wa fi dzalika yaqulu syekhuna, tentang berita ini guru kami, ya, siapa namanya? Syekh Abu Bakar Al-Warraq berkata, rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, innama quddira lima dighaika ayam dudahu fala yamduhu ghairuka. Apa maknanya? Saya belum lihat kamusnya, tapi kita lihat dari terjemahan ini ya, terjemahan syarahnya ya. Dogot apa? Madghan huma usulul lihyaini, akarnya jenggot ketika tumbuh, al-adras atau al-irqan fil lihyataini ayyam daghahu ay ma qadir lahuma fil misbah madghat at-ta'am madghatu at-ta'ama madghan min babi nafa'a wa qatala. Nah, asalnya ini namanya ilmu sorof pembahasannya. Kata madagha sama dengan qatala, sama nafa'a. Berarti kalau nafa'a fa'ala, qatala yaqtulu, berarti fa'ala yaf'ulu, fathu apa? Fathu dhammin, fa'ala qatala dogo, ya, madogo dibaca fathah ain fil madi madogo, atau nafa'a qatala dibaca dhammah ain fil mudhari yamghudu ay yanfa'u, lihat sama ay yaqtulu. Nah, gitu ya. Mungkin ini yang ini mengunyah ya, mengunyah kayak ini, mengunyah. Lihat, innama qaddara lima dighaika, sesungguhnya apa yang telah ditentukan, ditakdirkan terhadap apa yang Anda kunyah, ya, ayam dughahu,
apa sih katanya belum pas ya, makanan yang dia kunyah itu gitu ya. Fala yamduguhu ghairuka. Oh ya, maka orang lain selainmu tidak akan bisa mengunyahnya. Artinya itu kalau bahasa lain tuh rezeki itu apa? Rezeki itu sesuatu yang sudah masuk ke dalam, bukan kalau masih di depan mulut tuh masih bisa diambil orang kan. Udah kerongga mulut. Ada kisahnya dulu. Ada kisahnya seorang ibu seorang ibu dia sudah mau menelan roti misalnya. Telit ini roti nih, dia ada di mulut ini. Tahu-taunya kalau dia tinggal telan doang, ada orang yang membutuhkannya. Ya. Lalu dia nggak jadi nelan, dia kasih itu. Nah, jadi rezeki itu datangnya buat bukan dia ke orang lain. Anaknya tahu disambar oleh serigala. Tuh anaknya dalam gigitan serigalanya. Dia teriak, "Ya Rabbi ilahi, Tuhanku, anakku disambar." Ya. Itu dengan jeritan begitu dan berkahnya tadi dia berbagi rezeki kepada orang lain, itu serigala diubur sama malaikat. Ya. Nanti mungkin kasusnya begitu. Rezeki itu adalah sesuatu yang walaupun kita sudah ini belum masuk ke dalam kerongkongan gitu, ya. Bisa jadi rezeki orang lain. Fakullu rizkika, maka semua rizkimu, ya, apa tuh? Waihaka ya. Waihaka bil izzi. Waihaka itu biasanya celaka Anda, ya. Bil izzi. Lalu izzi punya arti suka kemuliaan, punya arti suka jarang dia. Ada syarahnya dulu. Nggak ada ya. Waihaka, celaka Anda, ya. Bil izzi. Oh, terlalu baca jangan sepotong-potong. Waihaka bil izzi wala ta'kuluhu bidzulli. Oh gitu bacanya. Wa hadhihi nuqtatun muqni'atun lirrijali. Celaka bagi Anda dengan kemuliaan dan Anda tidak memakannya dengan kehinaan. Wa hadhihi nuqtatun muqni'atun. Inilah cerita yang cerita yang memuaskan lirijal, bagi para orang-orang yang cerdas dan para orang-orang yang kurama, orang-orang yang dermawan. Artinya diingetin, rezeki itu bukan sesuatu yang sudah ada Anda geget, tetapi itu yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Gitu. Wasalisah, dan yang ketiga, ma sami'tu min syekhi al-imami rahimahullahu yahki an ustad rahimahullahu annahu kana yaqul, tidaklah aku mendengar dari guruku imam, semoga Allah sayang kepadanya, yahki, beliau bercerita,
anil ustad, tentang ustad rahimahullahu, semoga Allah sayang kepadanya, annahu kana yaqul, sesungguhnya ustadznya ini berdoa, ya, berkata, inna mimma yuqni'uni fi amri rizqi, sesungguhnya diantara apa yang membuat aku qanaah, menerima dalam perkara rizki, anni tadzakartu, sesungguhnya aku teringat, wa qultu fi nafsi, dan aku berkata kepada diriku, alaysa hadar rizqu lil hayati wal 'aishi, bukankah rezeki ini untuk kehidupan? Haya sama 'aish sama aja, ya. Wal maitu ma yasna'u birizqi, dan kematian itu tidak tidak membentuk, ya, tidak termasuk rizki. Kematian tidak termasuk rezeki. Benar ya? Mati mendapat apa lagi? Wa idza kana hayatul 'abdi fi khazanatillah, apabila kehidupan seorang hamba berada dalam simpanan harta pembenaran Allah Ta'ala, wa biyadihi, dan berada di dalam genggaman Allah, fakadzalika rizqu, demikian juga rezeki. Saya ulang, apabila kehidupan seorang hamba berada dalam khazanahnya Allah dan dalam genggamannya, fakadzalika rizqu, demikian juga rezeki. Kalau kehidupan seorang hamba berada di genggaman Allah, khazanah Allah, demikian juga rezeki. Insya'a yu'tini, jika Allah berkehendak Allah akan beri saya. Wa insya'a yamna'uni, dan jika Allah berkehendak Allah halangin rezeki saya. Besok dapat kita rezeki, besok agak dapat, besok dapat, misalnya gitu, ya. Hari ini misalnya ada usaha, dagangnya seret misalnya, berarti itu yamna'uni. Besoknya lagi usaha Allah kasih, berarti yu'tini, itu kehendak Allah. Wa huwa ghaibun anni, ya, hal itu adalah, ya, di luar ilmu aku. Ya, artinya tersembunyi. Yang namanya razimah nanti Allah kasih, ini kita nggak tahu tuh, ya. Mauqulun ilallahi ta'ala, ya, kita tawakilan dan serahin nama Allah Ta'ala. Yudabbiruhu, Allah yang ngatur dah, kaifa yasha'u, bagaimana Allah menghendakinya. Wa ana sakinun nafsi bidzalik, dan saya harus tenang jiwanya. Pokoknya kita sudah yakin rezeki itu maksum, terbagi. Saudara kita dapat 100, saya dapat 75, ya, itu mah terserah Allah. Hari ini saya dapat duit, besok saya kagak, itu juga terserah Allah, ya. Kita mah sakinun nafsi bidzalik, tenang aja, terima maksudnya, jangan ngedumel, jangan marah-marah sama Allah. Wa hadhihi nuqtatun latifatun muqni'atun li ahli taqi. Nah, inilah cerita yang sangat berharga, ya, yang memberikan pelajaran, faedah, katakanlah hikmah li ahli tahqiq, kepada para ulama-ulama, pada ahli tahqiq, orang-orang yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ai li ahlil irfan, pada orang-orang yang para arif billah, gitu. Warabi'atu, dan yang keempat, kesimpulan dari semua yang kita baca ini, mimma dzakarna fi hadzal fasal, dari apa yang telah kita bacakan, sebutkan dalam fasal ini, annallaha ta'ala dhamina rizqal ibadi. Lihat yang tadi sebelumnya Allah bagikan, sekarang bahwa Allah Subhanahu wa taala dhamina, telah menjamin rizqal ibadi, rizkinya para hamba-hamba. Walam yadman, dan Allah tidak akan menjamin
illa rizqal madmuna, kecuali rezeki yang telah Allah jamin, alladzi huwal ghidha'u wat tarbiyatu, yaitu ghidha. Apa ghidha? Gizi. Kemarin kan sebelumnya kita bahas rezeki yang telah Allah janjikan itu apa? Di dalam tubuh kita ini ada kekuatan, ya, ada gizi, ya, atau kita bisa berdiri. Ini kan dari Allah, dijamin tuh. Allah cipta manusia, dia punya kekuatan, dia bisa berdiri, dia berjalan, dia berusaha. Itu dari Allah tuh. Wat tarbiyah, dan pendidikan. Wa fihi, dan di dalam rezeki yang dijamin itu al-qiwamu wal uddah. Ada kekuatan, ya. Ada kekuatan buat jasadnya. Gitu. Dan ada apa di sini? Al-uddah bidhammi al-ain. Al-uddah bacanya ai ma'adatahu li ta'ah. Ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Gitu. Wa ammal asbabu, adapun sebab-sebab, faktor-faktor, ya, minat ta'ami wasyarabi, dari makanan, minuman. Jadi bab-bab dasarnya Allah ciptakan kita itu, di dalam kita itu ada sebuah kekuatan, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga kita bisa berdiri, bisa ini. Adapun faktor-faktor lain seperti makanan, minuman, fal abdu idza tajarrada li ibadatillahi ta'ala wa tawakkal 'ala Allahi farubbama yahbusu anhul asbab. Maka seorang hamba apabila dia kosong atau kagak ibadah kepada Allah, ya, bukan, apabila seorang hamba dia tajarad, artinya murni, ya, fokus ibadah kepada Allah, wa tawakkal, dan dia tawakal kepada Allah, fa rubbama yuhbasu anhul asbab. Barangkali dia tercegah daripada sebab-sebab. Artinya kekuatan yang dia miliki itu langsung dari Allah, ya. Ay indal abab fala ya'ba'u ay fala yubali fa yuqalu fala ya'ba'anna bidzalika wala yadjaru lima alima min haqiqatil amri, ya. Maka hal itu tidak akan ya'ba'a, membuat dia capek, ya, ya'ba' itu. Wala yadjaru, dan enggak membuat dia ittijar, enggak membuat hatinya itu kolak, bimbang, bingung, ya. Itu lima alima min haqiqatil amr, ketika dia menyadari dari hakikat perkara itu, an-nadhamana liqiwamil binyah, bahwa jaminan itu, ya, tadi yang rezeki yang Allah jamin itu untuk tegaknya badan kita, wa tawakkul 'ala Allah subhanahu, dan untuk kita bisa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama huwa fi hadzal ma'na la ghairu, ya, hanya saja ini dalam makna ini la ghairu, tidak ada makna yang lainnya. Artinya bahwa rezeki yang telah Allah jamin itu, ya, Allah berikan untuk diri kita agar kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tawakal, itu doang. Wal muntadharu minallahi ta'ala hadzal ma'na, dan menunggu dari Allah Ta'ala dari makna ini, ai rezeki maksudnya, dan menunggu dari Allah tentang rezeki yang telah rezeki yang untuk menegakkan badan kita. Wa anallaha ta'ala la mahalata yamudduhu bil quwwah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la mahala, artinya pasti itu, yamudduhu memberikan bantuannya, bil quwwati dengan kekuatan,
waliyakuma bihaqqil ibadah, dan agar dia ya berdiri untuk menunaikan ibadah, wal khidmah, berkhidmah sama Allah, madama lahu ajalun wa taklifun bil ibadah, selama baginya punya ketentuan, ketetapan dan taklif beribadah. Wa hadha huwal maqsud, inilah yang dimaksudkan dengan rezeki yang dijamin. Wallahu subhanahu qadirun ala ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mampu ya atas sesuatu yang Dia kehendaki. Insya'a ayyuqima, jika Allah berkehendak, Allah tegakkan tuh binyahu badan abdihi, badan hambanya, bi ta'amin, dengan sebab ada makanan, wa syarabin, minuman, au bitinin, atau dengan tanah, au turabin, atau dengan abu, au bi tasbihin, atau dengan tasbih, wa tahlilin, dan dengan tahlil, kal malaika, seperti malaikat. Artinya Bapak-bapak begini, orang itu dia punya kekuatan untuk menyembah Allah, itu kehendak Allah tuh. Bisa dia dikasih kekuatan dengan makanan minuman, bisa juga bukan dengan itu, dikasih sama tasbih, tahlil, zikiran. Dengan zikiran dia bisa kuat sama Allah. Kan banyak orang-orang yang berotot, makanannya bergizi, telurnya satu hari 20 telur, tapi ketika berkhidmah muamalah Allah dia berat, nggak bisa. Kalah dengan orang-orang yang kurus-kurus yang gini, kuat malam, kuat tiap hari bangun malam. Ya, ruhaniyatnya tuh dia. Nah, itu Allah juga berkenan seperti itu. Banyak orang-orang yang bisa dekat kepada Allah bukan makanan gizi dari makan, tapi dengan itu gizinya gizi spiritual, dikasih kekuatan. Diceritakan kemarin dalam kitab apa, Imam Ghazali kan orangnya krempeng kurus. Saya melihat kayak imam yang kita tadi tuh maghrib, kurus tuh. Tapi dia buya ya, badannya enteng bangun malam, enteng ke masjid, enteng ngaji, enteng ini. Ada orang badan sterok ini berat ke masjid, ada nggak? Banyak. Berat baca Quran, ya padahal dilihat kelihatan segar. Nah itu gitu. Allah berkehendak bukan hanya dari sisi makanan dan minuman, tapi juga Allah bisa kasih dia kekuatan, ya, dengan tanah aja bisa, dengan abu bisa, dengan tasbih, tahlil, ya, kal malaika, seperti para malaikat. Kan malaikat dia kagak makan kayak kita kan, tapi taat ya semuanya, Allah. Wa insya bi ghairi hadza kullihi, ya. Dan jika Allah berkehendak dengan ya selain ini semuanya bisa aja. Falaisa matlubul abdi illal qiwama wal quwwata lil ibadah, laisal aklu tuh kan, wasyurba, ya, laisa al akla wasyurba wa siddatas syahwati wa nailal ladzah, ya. Tidaklah yang diinginkan bagi seorang hamba kecuali apa? Al qiwam, dia bisa melaksanakan, menegakkan kekuatan untuk ibadah, bukan karena makanan, bukan juga karena minuman, bukan juga keinginan yang kuat dan mendapatkan kelezatan, ya. Fala tibaro idzan bil asbab. Kalau gitu, ya, tidak kita bisa ambil pelajaran dari beberapa faktor-faktor tadi yang membuat orang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, dikit lagi. Walihadzal ma'na kuyatil ubadu wazuhadu tuh. Oleh atas dasar pengertian ini, maka para ahli ibadah, para zuhad itu dia kuat-kuat ala asfar, ya, dalam perjalanan. Seperti itu, kayak kemarin diceritakan kan, imam siapa kemarin, dia mau berangkat haji, ya, menempuh jalan padang pasir yang begitu. Berapa tahun kemarin perjalanannya disebutin? Yang ketemu Harun ar-Rasyid, ya, kuat dia,
Dia bisa berangkat haji jalan kaki padahal. Ya, kagak bawa bekal, tapi ada apa keyakinan di tengah jalan ada aja yang ngasih rezeki itu, ya. Yang cita-cita kemarin itu. Wa alal asfari wa tayyil layali itu, ya. Tayyil artinya dia bisa melipat malam, hari-hari gitu. Faminhum man lam yakul, di antara mereka ada orang-orang yang kagak makan asrata ayam 10 hari, tapi masih bisa bangun malam. Kita nggak makan 2 hari. Alamak. Ya. Jadi jangan ini gemuk nih. Yang dikira yang gemuk lebih kuat daripada yang kurus dalam hal ibadah, enggak juga. Ya. Karena itu dengan nur rohaniyatnya. Kalau rohaniyatnya tinggi dia kuat, ya. Wa minhum man lam yakul syahran tuh. Di antara mereka ada orang yang kagak makan selama sebulan. Wa syahrain sama 2 bulan. Wa huwa ala quwwatihi. Tapi dia berada dalam apa? Kekuatan Allah dia. Kuat bangun malamnya. Jadi orang-orang yang wajib puasa kelihatan kan ini, tapi ibadahnya kuat. Orang yang banyak makannya lemas. Ya. Gitu ya. Faminhum, dan di antara mereka man kana yastafur ramla fa yaj'alullahu ta'ala lahu ghidha, ya Allah. Di antara mereka ada orang yang apa? Dia hanya pakai apa ramal itu? Pasir. Ya. Fa ja'alahullahu ta'ala lahu ghidhan. Allah jadikan itu pasir jadi apa? Jadi gizinya. Masya Allah. Nahu ma dzukira an Sufyan ats-Tsauri, sebagaimana yang telah kita sampaikan tentang Imam Sufyan ats-Tsauri rahimallahu taala annahu nafidat nafaqatuhu bi Makkah, ya. Sebagaimana beliau diceritakan nafidat nafaqatuhu di Makkah, dia di Mekah kehilangan intinya nafkahnya. Famakatha 15 yauman, dia tinggal selama 15 hari yastafu ar-ramla. Dia makan ini aja. Jadi beliau ke Mekah, sampai Mekah hilang ininya, barang-barangnya. Udah dia makan aja tuh pasir, ya. Tapi kasih kekuatan gizi. Nah, ini sudah wali min auliyaillah. Dulu ada cerita benar apa kagak tuh? Katanya ada siapa ya? Ini cerita begini nih, kalau yang kagak suka jadi di framing ini. Maksudnya ada, tapi terjadi kalau min awali min auliyaillah. Ini kan termasuk juga kan, nggak di perjalanan dia mau haji kagak bawa apa-apaan kemarin kan, ya. Kenapa dia yakin ada Allah pakai dikasih. Kemarin saya kagak bakal makan kecuali makan itu saya masuk ke mulut saya sendiri. Terjadi Ibrahim bin Adham kemarin, ya. Banyak kisah-kisahnya. Ada misalnya naik motor, habis bensin. Atau udah bismillah diisi aja pakai air sawah, bisa jalan. Gitu ya. Iya, saya dengar ada begitu tuh. Nah, itu ya. Dan namanya min ahwalil auliya, ya, daripada para wali-wali Allah. Wa qala Abu Muawiyah al-Aswad, kemudian Abu Muawiyah al-Aswad mengatakan, ra'aitu Ibrahim bin Adham. Nah ini, ya'kulu tina 20 yauman. Nah, bayangin tuh. Saya melihat Ibrahim bin Adham, dia makan tanah selama 20 hari. Subhanallah. Bapak makan nasi uduk terus. Ya. Orang makan nasi uduk lemes. Ngantuk. Ya kelapanya kali ya. Wa anil A'mas qala li Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala. Ya, dari A'mas beliau berkata, Ibrahim berkata kepadaku, ya. Semoga Allah sayang kepadanya, ma'akaltu mundu syahrin. Masya Allah. Aku belum makan sejak 1 bulan. Qultu mundu syahrin. Anda belum makan sejak sebulan? Qala wala syahraini. Tidak juga 2 bulan.
illa anna insanan nasadani Allahu ala unqudin min inabin fa'akaltuhu, kecuali katanya ada seseorang yang nasadani Allahu. Nah ini kata nasadani itu. Kalau nasadani Allah, nasid kan, ala unqudin min inabin. Jadi kecuali ada seseorang yang menjulurkanlah rantai-rantai inab anggur, fa'akaltuhu, maka aku makan tu anggur, fa'ana astaki batni, dan aku mengadu batni kepada perutku, qultu ana, aku berkata, wala ta'jabanna min dzalik, aku heran banget tuh ya, tak tahu Allah kirimlah tatotet aja kayak di sorga, pengen anggur tuh datang anggur ya. Fa inna lillahi ta'ala al-qudrah ala may yasha, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki kemampuan, kekuasaan atas apa yang Allah kehendaki. Mislu hadzal marid, seperti orang yang sakit ini ya. Apa tuh hilang di sini, hapus apa bahasanya, la yakulu syahran, sebelumnya bahasanya apa tuh, ini kitabnya ada kagak jelas ini, ada apa perkataan apa tuh, hurufnya apa terhapus, mislu hadzal marid apa gitu sih, tarahu ya, seperti contohnya orang yang sakit ini sebagaimana Anda lihat, la yakulu syahran. Tuh kan, bener ya. Seperti contohnya Anda lihat ada orang sakit, dia kagak makan selama sebulan, ada enggak? Ya, wa huwa hayyun ya'isu. Tapi dia masih hidup aja tuh katanya. Wal maridu ala kulli halin ad'afu nafsan. Orang yang sakit ya, kondisinya dia pasti lemah. Wa araqu taban minal qawi. Ya, lebih lemah taban daripada orang yang kuat. Wa ammal ladzi yamutu ju'an fadzalika ajaluhu hadrahu. Adapun orang yang matinya karena kelaparan, itu memang sudah ajalnya datangnya. Artinya wah itu dia mati karena enggak makan-makan, enggak. Banyak orang agak makan-makan tetap hidup ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah besok saya ngundang ya, ngaji mulai nahu lagi Lughah di Pesantren Al-Khabir jam 8 sampai jam 9.30.